as broken hearts declare His praise. For who can stop the Lord Almighty? And our God is the Lion of Judah. He's roaring with power and fighting our battles, and every knee will bow before Him. Our God is the Lamb that was slain for the sins of the world. His blood breaks the chains, and every knee will bow before the Lion and the Lamb. Every knee will bow before Him. Yeah! So open up the gates. So open up the gates. Make way before the King of Kings. The God who comes to save is here to set the captives free. For who can stop the Lord Almighty? Our God is the Lion of Judah. He's roaring with power and fighting our battles, and every knee will bow before Him. Our God is the Lamb that was slain for the sin of the world. His blood breaks the chains, and every knee will bow before the Lion and the Lamb. Every knee will bow before Him. How many of you believe every knee will bow, every tongue will confess? Amen? Yeah. For who can stop the Lord Almighty? Who can stop the Lord Almighty? Who can stop the Lord Almighty? No one. Who can stop? Sing it over the battle. Yeah, that's it.
Halo semuanya, selamat datang dan selamat bergabung bersama kami. Mari kita siapkan hati kita untuk beribadah. Mari kita berdoa. Tuhan Yesus, sebentar kami akan memulai ibadah kami. Tuhan yang pimpin ibadah kami dari awal hingga akhir. Terima kasih Tuhan Yesus, dalam nama-Mu, haleluya, amin. Mari kita sama-sama menyembah dan memuji Dia. Cast my mind to Calvary, where Jesus bled and died for me. I see His wounds, His hands, His feet, my Savior won that cursed tree. Oh, praise the name of the Lord our God. Oh, praise His name forevermore. For endless days we will sing Your praise. Oh Lord our He shall return in robes of white. The blazing sun shall pierce the night, and I will rise among the saints. My gaze transfixed on Jesus' face. Oh, praise the name of the Lord our God. Oh, praise His name forevermore. For endless days we will sing Your praise. Oh Lord our God. Oh, praise the name of the Lord our God. Oh, praise His name forevermore. For endless days we will sing Your praise. Oh Lord our God. Oh Lord Kita telah berkumpul di sini sebagai keluarga Allah di hadapan Allah Bapa kita untuk menaikkan pujian dan syukur kepadanya, mendengar dan menerima firman-Nya yang kudus, membawa ke hadapannya pergumulan-pergumulan dunia ini, memohon pengampunan-Nya atas dosa-dosa kita, dan memohon kasih karunia-Nya, sehingga melalui putranya Yesus Kristus kita mampu mempersembahkan diri kita untuk pelayanannya. Jika kita berkata bahwa kita tidak berdosa, maka kita menipu diri kita sendiri dan kebenaran tidak ada di dalam kita. Jika kita mengaku dosa kita, Allah adalah setia dan adil,
sehingga Ia akan mengampuni dosa-dosa kita dan menyucikan kita dari segala ketidakbenaran. Marilah kita mengaku dosa-dosa kita ke hadapan Allah yang Maha Kuasa. Bersama Allah yang Maha Kuasa, Bapa Surgawi, kami telah berdosa terhadap Engkau dan terhadap sesama kami di dalam pikiran, perkataan, dan perbuatan, melalui kelalaian, kelemahan, dan kesalahan yang disengaja. Kami sangat menyesal dan bertobat dari semua dosa kami. Demi Putramu Yesus Kristus yang telah mati untuk kami, ampunilah kami atas semua yang telah kami lakukan, dan karuniakanlah kami agar kami dapat melayani Engkau di dalam kehidupan yang baru bagi kemuliaan nama-Mu. Amin. Saudara-saudara, Allah yang Maha Kuasa yang mengampuni setiap orang yang sungguh-sungguh bertobat, mengasihani saudara, mengampuni dan melepaskan saudara dari semua dosamu, meneguhkan dan menguatkan saudara dalam segala kebaikan, dan memelihara saudara dalam kehidupan kekal melalui Yesus Kristus Tuhan kita. Amin. Perbuatan
Perlu Engkau Yesus, haus jiwaku menantikan-Mu. Ku percaya Kau penuh pengharapanku di dalam-Mu. Yesus, hanya Kau yang ku andalkan, melebihi siapapun juga. Yesus, hanya Kau yang ku percaya di setiap waktu. Tiada lain yang ku andalkan selain Kau, Yesus. Ku perlu Engkau Yesus, haus jiwaku menantikan-Mu. Ku percaya Kau penuh pengharapanku di dalam-Mu. Yesus, hanya Kau yang ku andalkan, melebihi siapapun juga. Yesus, hanya Kau yang ku percaya di setiap waktu. Tiada lain yang ku andalkan selain Kau, Yesus. Lebihi pikiranku, jalan-Mu di atas segala jalanku. Tinggi dan dalamnya kasih-Mu, hanya Kau, Yesus, yang ku andalkan. Yesus, hanya Kau yang ku andalkan, melebihi siapapun juga. Yesus, hanya Kau yang ku percaya di setiap waktu. Tiada lain yang ku andalkan selain Kau. Lebihi pikiranku, jalan-Mu di atas segala jalanku. Tinggi dan dalamnya kasih-Mu, hanya Kau, Yesus, yang ku andalkan. Hanya Kau, Yesus, yang ku andalkan. Pembacaan Alkitab yang pertama terambil dari Mazmur 23 ayat 1 sampai 6. Mazmur 23 ayat 1 sampai 6. Tuhan gembalaku yang baik. Mazmur Daud. Tuhan adalah gembalaku, takkan kekurangan aku. Ia membaringkan aku di padang yang berumput hijau. Ia membimbing aku ke air yang tenang. Ia menyegarkan jiwaku. Ia menuntun aku di jalan yang benar oleh karena namanya. Sekalipun aku berjalan dalam lembah kekelaman, aku tidak takut bahaya, sebab Engkau bersertaku. Gadamu dan tongkat-Mu itulah yang menghibur aku. Engkau menyediakan hidangan bagiku di hadapan lawanku. Engkau mengurapi kepalaku dengan minyak, pialaku penuh melimpah. Kebajikan dan kemurahan belaka akan mengikuti aku seumur hidupku. Dan aku akan diam dalam rumah Tuhan sepanjang masa. Demikianlah firman Tuhan.
Pembacaan yang kedua diambil dari 1 Petrus 2 ayat 19 sampai dengan selesai. 1 Petrus 2 ayat 19 sampai dengan selesai. Sebab adalah kasih karunia jika seorang karena sadar akan kehendak Allah menanggung penderitaan yang tidak harus ia tanggung. Sebab dapatkah disebut pujian jika kamu menderita pukulan karena kamu berbuat dosa? Tetapi jika kamu berbuat baik dan karena itu kamu harus menderita, maka itu adalah kasih karunia pada Allah. Sebab untuk itulah kamu dipanggil, karena Kristus pun telah menderita untuk kamu dan telah meninggalkan teladan bagimu, supaya kamu mengikuti jejaknya. Ia tidak berbuat dosa, dan tipu tidak ada dalam mulutnya. Ketika ia dicaci maki, ia tidak membalas dengan mencaci maki. Ketika ia menderita, ia tidak mengancam, tetapi ia menyerahkannya kepada Dia yang menghakimi dengan adil. Ia sendiri telah memikul dosa kita di dalam tubuhnya di kayu salib, supaya kita yang telah mati terhadap dosa, hidup untuk kebenaran. Oleh bilur-bilurnya kamu telah sembuh. Sebab dahulu kamu sesat seperti domba, tetapi sekarang kamu telah kembali kepada gembala dan pemelihara jiwamu. Demikianlah firman Tuhan. Syukur kepada Allah. Saudara sekalian, mari kita berdoa sebelum kita mendengarkan renungan firman Tuhan. Ya Roh Kudus, ya Tuhan kami, terangilah hati kami agar kami dapat mendengarkan firman-Mu. Amin. Saudara sekalian, sebenarnya apa yang terjadi saat ini berkaitan dengan virus corona atau COVID-19, sebenarnya ini bukan suatu hal yang baru. Sekitar 100 tahun yang lalu, ini sudah pernah menimpa umat manusia. Dan itu yang kita kenal dengan flu Spanyol. Dan itu menginfeksi sekitar 500 juta penduduk. Dan penduduk waktu itu tidak sebanyak sekarang ini. Jadi cukup besar kalau 500 juta. Dan membunuh 50 juta manusia pada waktu itu. Dan Alkitab sendiri berbicara tentang wabah yang pernah menyerang umat manusia. Dan kita sedang berhadapan dengan satu keyakinan bahwa Tuhan ada ketika bencana ini menyerang umat manusia. Bahkan dalam bacaan hari ini, baik di dalam perjanjian lama maupun perjanjian baru, berbicara tentang Tuhan sebagai gembala. Tuhan bagaikan seorang gembala yang menuntun domba-dombanya. Dan kalau dia sebagai gembala, tentu dia memilih kita, dia menciptakan kita. Yang dia ciptakan, dia jaga, dia pelihara. Dan sebagai gembala, tentu saja dia tidak membiarkan kita. Tapi kemudian muncul pertanyaan, bagaimana dengan situasi saat ini? Bagaimana dengan mereka yang menjadi korban virus corona yang sudah pergi mendahului kita? Bagaimana dengan para dokter, perawat yang juga menolong orang lain tapi mereka kemudian kehilangan nyawa? Ini suatu pertanyaan bagi kita. Di mana Tuhan yang katanya sebagai gembala tetapi kemudian membiarkan umat manusia diserang oleh virus corona? Seakan-akan Tuhan membiarkan, seakan-akan Tuhan tidak berdaya melindunginya. Saudara sekalian, jawaban yang sering kali kita dengar bahwa Tuhan tidak pernah berjanji bahwa perjalanan hidup ini tanpa bahaya. Apakah itu penyakit atau kematian? Alkitab berbicara tentang atau bercerita tentang Nabi Nuh. Allah bahkan
mau mendatangkan air bah. Tetapi Allah sebagai gembala memberi perlindungan terhadap domba-dombanya atau Nuh dan keluarganya. Bencana ada, tapi perlindungan juga ada. Dan di sini kita lihat ialah bahwa Allah sungguh berkuasa. Allah sungguh berdaulat atas ciptaannya. Dan ini yang akan kita lihat lebih dalam lagi di dalam bacaan Perjanjian Baru, yaitu dalam kitab pertama Petrus pasal 2 dan seterusnya tadi kita sudah dengar, yaitu bahwa dikatakan di dalam ayatnya yang ke-21, 1 Petrus 2 21, bahwa kita dipanggil untuk meneladani Yesus dan mengikuti jejaknya. Nah, saudara-saudara sekalian, apa yang dimaksudkan dengan jejaknya itu yang kita harus teladani dan kita harus ikuti? Dikatakan di dalam ayat selanjutnya seperti yang kita dengar tadi, di ayatnya yang ke-22 dan 23 dikatakan begini. Ia tidak berbuat dosa dan tipu tidak ada dalam mulutnya. Ketika ia dicaci maki, ia tidak membalas dengan mencaci maki. Ketika ia menderita, ia tidak mengancam. Tetapi ia menyerahkannya kepada Dia yang menghakimi dengan adil. Tapi kemudian di ayat 24 dikatakan bahwa Yesus kemudian memikul dosa kita supaya kita yang telah mati oleh dosa hidup untuk kebenaran. Saudara-saudara sekalian, mengacu pada ayat-ayat ini, tentu cara berpikirnya kita tidak boleh balik. Beberapa pemikiran yaitu membalikkan seperti ini. Yesus sudah pikul dosa kita supaya kita hidup enak. Ini kita mulai dari ayat itu dan kemudian menikmati betapa enaknya percaya kepada Yesus. Karena Yesus menanggung dosa kita, kita bebas dari dosa, bahkan ketika bebas berbuat dosa, Yesus tetap menerima kita apa adanya kita. Saudara sekalian, suatu pemikiran yang tidak bertanggung jawab apabila kita hanya melihat, percaya kepada Yesus yang mati, menderita di atas kayu salib, dan kemudian kita mengatakan kita bebas dari dosa dan kita tidak perlu bersusah payah untuk mempertanggungjawabkan hidup kita di hadapan Tuhan. Saudara sekalian, kita kemudian lihat bahwa kita perlu perhatikan bahwa ayat ini, ayat 24 ini, Yesus memikul dosa kita, itu didahului dengan ayat 21 yang dikatakan bahwa kita ini dipanggil, kita dirancang oleh Tuhan, kita diciptakan oleh Tuhan untuk apa? Untuk meneladani dan mengikuti jejaknya. Dan jejak itu adalah, perhatikan apa yang dikemukakan oleh kitab 1 Petrus ini. Dia sendiri tidak berbuat dosa, tetapi waktu dia dicaci maki, dia tidak balas. Ketika dia menderita, dia tidak mengeluarkan kata-kata ancaman, tetapi dia menyerahkan hidupnya kepada Dia yang menghakimi dengan adil. Saudara-saudara sekalian, penekanan di sini ialah ada teladan yang kita perlu lihat dan ada jejak yang kita perlu ikuti. Disinilah saudara sekalian esensi dari iman Kristen. Ada panutan, yaitu Yesus. Dan ada jejak yang harus kita ikuti.
Saudara sekalian, sementara begitu banyak dogma, doktrin yang diajarkan, tetapi Yesus mengajarkan kepada kita melalui kehidupan keteladanannya, mengikuti karakternya. Dan pertanyaannya, jejak apa yang Yesus berikan kepada kita untuk kita ikuti? Jawabannya saudara sekalian, yaitu penderitaan dan kematian. Mengapa hal ini menjadi penekanannya? Karena dua hal ini sebetulnya yang ditakuti oleh manusia. Jadi bukan soal virus corona, bukan. Bukan soal penyakit-penyakit yang lain. Bukan kemiskinan, bukan kehancuran ekonomi atau kekacauan politik. Bukan itu. Tetapi yang ditakuti adalah kematian. Yang ditakuti adalah penderitaan. Dan sesuai dengan kata firman Tuhan, jika dua ketakutan ini tidak lagi menjadi sesuatu yang signifikan di dalam kehidupan kita, maka justru itulah kehidupan yang sebenarnya. Mengapa demikian? Karena kembali kepada teladan tadi, karena di dalam jalan kehidupan kita itu, di depan sana ada Yesus yang kita ikuti. Dan Yesus yang menderita dan mati, tetapi dia tetap hidup. Dia bangkit dari kematian. Adanya penderitaan dan kematian, justru di titik inilah kita menghargai kehidupan. Ketika orang sedang menderita, ketika orang sedang berada di rumah sakit, di saat itulah dia kemudian berkata, betapa berartinya kehidupan itu. Betapa berartinya setiap tarikan nafas itu. Bermaknanya kehidupan itu justru di saat-saat kita mengalami penderitaan atau pada saat-saat kita mendekati kematian. Nah, ada begitu banyak cara orang untuk menghindari dua hal ini, yaitu penderitaan dan kematian. Yaitu dia berjuang untuk menikmati kebahagiaan hidup. Atau dia kemudian berkata, mari lebih baik menderita dahulu supaya kemudian bisa menikmati kebahagiaan. Nah, saudara-saudara sekalian, bagi kita diberikan satu figur yang patut diteladani, yaitu Yesus. Dan dia kemudian memerintahkan kita, mari ikut aku. Inti kehidupan Kristen ini adalah jadikan murid itu adalah mengikuti jejak Yesus. Dan jejak Yesus itu adalah jejak kehidupan. Jejak Yesus itu adalah jejak yang mau mengakui kenyataan hidup ini, bahwa dalam jejak kehidupan itu ada susah, ada senang, ada sehat, ada sakit, ada dihina, ada keadaan dipuji, ada muda, ada tua, ada hidup, ada mati. Pemazmur mengungkapkan jejak kehidupan ini dalam Mazmur 23, seperti yang kita sudah baca tadi. Ia membaringkan aku di padang yang berumput hijau. Ia membimbing aku ke air yang tenang. Ia menyegarkan jiwaku. Dan kemudian dikatakan, sekalipun aku berjalan dalam lembah kekelaman, aku tidak takut bahaya sebab engkau besertaku. Jadi saudara sekalian, tidak jadi masalah jalan kehidupan itu, entah itu susah atau senang. Karena yang penting di sini ialah dia adalah gembala kita. Dia hadir sebagai gembala di tengah-tengah situasi apapun. Dan menurut pemazmur ini, kalau Tuhan sudah menjadi gembala kita, maka apa lagi yang kurang? Tidak ada lagi. Dia menuntun, dia menjaga, dia menghibur, dia menyediakan apa yang kita butuhkan. Itulah dia gembala yang agung. Itulah Tuhan yang kita kenal di dalam Yesus Kristus. Yang menjadi masalah, saudara sekalian, ya,
bukan penderitaan, bukan kematian, tapi justru ketika kita hidup tanpa gembala yang agung itu. Maka kita akan hidup tanpa arah, kita hidup tanpa kepastian, dan kita hidup tanpa harapan. Saudara, dalam situasi dunia penuh ketakutan saat ini, dunia dengan ancaman, tanpa harapan, kita tidak perlu khawatir, saudara. Tidak perlu takut. Karena apa? Kita memiliki gembala yang baik itu. Dia bersama kita. Dia tidak dikalahkan oleh kematian. Dia tidak dikalahkan oleh penderitaan. Dia membuktikan bahwa dia adalah Tuhan. Dia bangkit pada hari ketiga dan dia naik ke surga. Dia hidup. Kalau dia hidup, maka dia tetap menjadi gembala kita setiap saat melalui rohnya. Maka dia menjaga kita pada waktu kita susah, pada waktu kita senang, pada waktu kita sakit, pada waktu kita terserang COVID-19, bahkan pada waktu kita mati. Dia bersama kita. Dia bersama kita dan kita bersama dia. Amin. Kita berdoa. Terima kasih Tuhan untuk firman-Mu yang menguatkan kami, bahwa hal yang terpenting dalam hidup ini bukanlah situasi, bukanlah penderitaan, bukanlah kematian, tetapi ketiadaan Tuhan dalam kehidupan kami. Dan kami bersyukur ya Tuhan, firman-Mu menguatkan kami bahwa Engkau senantiasa berada bersama kami di saat susah, di saat senang. Terima kasih Tuhan, kalau Roh Kudus mengingatkan kepada kami akan Gembala yang agung, yaitu Tuhan Yesus Kristus, yang selalu menjadi sahabat kami, pendamping kami tiap-tiap hari. Dan hanya di dalam nama Dia, nama Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Bapak Ibu, mari kita akan bersama-sama mengikrarkan pengakuan iman rasuli bersama dengan gereja di segala tempat dan di segala abad. Bersama, aku percaya kepada Allah, Bapa yang Maha Kuasa, Halik langit dan bumi, dan kepada Yesus Kristus, Putranya yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung dari Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita sengsara di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan. Ia turun ke dalam dunia orang mati. Pada hari ketiga dia bangkit kembali. Ia naik ke surga dan duduk di sebelah kanan Sang Bapa. Ia akan datang kembali untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus, gereja yang kudus dan katolik, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan orang mati, dan hidup yang kekal. Amin. Bapak Ibu, mari kita naikkan doa-doa syafaat kita kepada Tuhan. Ya Allah, pencipta dan pemelihara kehidupan manusia, kami berdoa untuk setiap orang dan setiap ras, dan dalam setiap keperluan. Biarlah jalan-jalan-Mu dikenal di bumi, dan kuasa penyelamatan-Mu kepada semua bangsa. Secara khusus, kami mau berdoa untuk Presiden kami, Joko Widodo, para menteri kabinet, para gubernur, bupati, dan wali kota, sampai kepada pemerintahan di tingkat RT RW. Berikanlah kepada mereka kebijaksanaan dalam mengatur pemerintahan, secara khusus dalam menanggulangi bencana virus corona. Tuhan, dalam kemurahan-Mu, dengarkanlah doa kami. Kami berdoa untuk gereja di seluruh dunia. Tuntun dan pimpinlah kami dengan Roh Kudus-Mu, sehingga semua yang mengaku dan menyebut dirinya orang Kristen
dapat dituntun kepada jalan kebenaran dan memegang teguh iman dalam kesatuan roh, dalam ikatan damai sejahtera dan dalam kebenaran hidup. Secara khusus, kami mau berdoa untuk bishop kami, Right Reverend Renis Ponayah, dan untuk Dean kami, Reverend Timothy Chong, dan untuk para klergi dan pastor di dalam menggembalakan jemaat-Mu di tengah-tengah situasi saat ini. Tuhan, berikanlah kepada mereka hikmat dan bijaksana-Mu. Tuhan, dalam kemurahan-Mu, dengarkanlah doa kami. Kami menyerahkan kepada kebaikan-Mu sebagai Bapa mereka yang cemas dan tertekan dalam pikiran maupun secara jasmani. Hiburkanlah dan lepaskanlah mereka dalam keperluan mereka. Berikanlah kesabaran kepada mereka dalam penderitaan mereka. Dan munculkanlah kebaikan dari kesulitan mereka. Secara khusus kami mau berdoa, Tuhan, untuk para dokter, perawat, tim medis yang saat ini tengah berjuang, Tuhan, di dalam menolong para penderita COVID-19, Tuhan. Berikanlah kepada mereka kekuatan-Mu, berikanlah kepada mereka kesehatan yang daripada Tuhan. Jaga dan lindungi mereka. Dan juga kami mau berdoa, Tuhan, untuk keluarga yang saat ini juga ditinggalkan oleh orang yang mereka kasihi karena mereka meninggal karena COVID-19 ini. Tuhan, hiburkanlah mereka, berikanlah kepada mereka kekuatan-Mu ya Tuhan. Bapa, kami mau alaskan doa-doa ini di dalam nama Yesus yang telah mengajar kami berdoa. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kepada kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkaulah yang punya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Bapak Ibu, mari kita bersama-sama berdoa untuk persembahan. Bagi-Mu ya Tuhan kebesaran, kuasa, kemuliaan, kemegahan, dan keagungan. Karena segala sesuatu di surga dan di bumi adalah milik-Mu. Segala-galanya berasal daripada-Mu, dan dari milik-Mu sendiri kami mempersembahkannya kepada-Mu. Amin. His face shine upon you, be gracious to you. The Lord turn His face toward you and bring you peace. Amen.
His face shine upon you and be gracious to you. The Lord turn His face towards you and give you peace. May His favor be upon you and 1,000 generations, and your family, and your children, and their children, and their children. May His favor be upon you and 1,000 generations, and your family, and your children, and their children, and their children. May His favor be upon you and 1,000 generations, and your family, and your children, and their children, and their children. May His favor be upon you and 1,000 generations, and your family, and your children, and their children, and their children. May His presence go before you and behind you and beside you, all around you and within you. He is with you, He is with you, in the morning, in the evening, in your coming and your going, in your weeping and rejoicing. He is for you, 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 He is for you. Amen. Saudara, kita siapkan hati kita untuk menerima berkat-Nya. Damai sejahtera Allah yang melampaui segala akal memelihara hati dan pikiranmu di dalam pengetahuan dan kasih Allah, dan di dalam putranya Yesus Kristus Tuhan kita. Dan berkat Allah yang Maha Kuasa, Bapa, Putra, dan Roh Kudus menyertai saudara sekalian dan tetap tinggal bersamamu senantiasa. Amin. Terima kasih telah mengikuti ibadah online bersama kami. Dan jangan lupa untuk cek channel YouTube kami untuk melihat ibadah-ibadah sebelumnya. Untuk info lebih lanjut, dapat mengunjungi website kami di www.holytrinitybandung.com. Terima kasih, sampai jumpa di minggu yang akan datang. Sampai jumpa.